Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya Prasetyo, NIM 2019143749 dari kelas 5U, Prodi PGSD. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD yang dosen pengampunya Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, tanpa berlama lagi langsung saja kita ke videonya. Silakan disimak. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi tentang bimbingan dan konseling. A. Definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. B. Fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. A. Fungsi pencegahan. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. B. Fungsi penyaluran. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, para siswa perlu dibantu agar memperoleh prestasi yang sebaik-baiknya. C. Fungsi penyesuaian. Yang dimaksud dengan fungsi penyesuaian adalah bahwa pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. D. Fungsi perbaikan. Meskipun fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian telah dilaksanakan, namun siswa yang bersangkutan masih mungkin mengalami masalah-masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan dan pelayanan bimbingan dan konseling dibutuhkan. E. Fungsi pengembangan. Dalam fungsi ini membantu para siswa pengembangan kepribadiannya secara terarah dan mantap. Lanjut dengan sasaran bimbingan dan konseling. Pada dasarnya sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah pribadi siswa secara perorangan. Lebih khusus lagi, sasaran pembinaan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling meliputi tahap-tahap pengembangan kemampuan-kemampuan. A. Pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. B. Pengenalan lingkungan. C. Pengambilan keputusan. D. Pengarahan diri. Dan E. Perwujudan diri. Lanjut, lingkup bimbingan dan konseling. A. Segi fungsi. 1. Pencegahan. 2. Pengembangan. 3. Penyaluran. 4. Penyesuaian. 5. Perbaikan. B. Segi sasaran, yaitu bagi seluruh siswa. C. Segi layanan. 1. Pengumpulan data. 2. Pemberian informasi. 3. Penempatan. 4. Layanan lain. 5. Ahli tangan. 6. Penilaian tindak lanjut. D. Segi masalah. 1. Bimbingan pendidikan. 2. Bimbingan karir. 3. Bimbingan sosial, pribadi, dan emosional. Oke, lanjut ke C. Azas-azas bimbingan dan konseling. 1. Kerahasiaan. Menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. 2. Kesukarelaan. Adanya kesukaan dan kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. 3. Keterbukaan. Agar peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan sekitarnya yang berguna bagi pengembangan dirinya. 4. Kegiatan. Agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan yang diperuntukkan baginya. 5. Kemandirian. Diharapkan peserta didik mandiri dengan ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. 6. Kekinian. Permasalahan peserta didik yang dilayani dalam kondisinya sekarang. 7. Kedinamisan. Isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu maju, tidak menonton, dan terus berkembang serta berkelanjutan. 8. Keterpaduan. Pelayanan yang diberikan oleh guru pembimbing atau pihak lain sering menunjang harmonis dan terpadu dalam bekerja sama. 9. Keharmonisan. Pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, supaya peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. 10. Keahlian. Pelayanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 11. Ahli tangan kasus. Pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas permasalahan peserta didik mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli.
Lanjut D. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum, undang-undang atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Oke, lanjut yang ke E. Peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. 2. Organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. 3. Motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi siswa, menumbuhkan swadaya, aktivitas dan daya cipta kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. 4. Direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 5. Inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. 6. Transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. 8. Mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. 9. Evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Baiklah, itulah pembahasan materi saya tentang bimbingan dan konseling. Saya selaku pembuat video, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.